Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Gaya Bahasa Djoko Pinurbo dalam Sajak Musim Panas dan Surat Kau Analisis Stilistika. Inti dari artikel. Artikel ini membahas tentang gaya bahasa Djoko Pinurbo dalam sajak musim panas dan surat kau. Kedua sajak ini dilatar belakangi oleh rentang waktu penulisan kedua sajak yang cukup jauh, yakni musim panas 1985 dan surat kau 2013. Tujuan dari artikel ini untuk menguraikan dan membandingkan gaya bahasa Djoko Pinurbo yang digunakan dalam kedua sajak tersebut. Analisis ini menggunakan teori stilistika, khususnya unsur-unsur gaya bahasa yaitu gaya bunyi, gaya kata, dan gaya kalimat. Berdasarkan unsur-unsur gaya bahasa tersebut, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pada kedua sajak Djoko Pinurbo. Yang pertama, gaya bunyi. Sajak musim panas dan surat kau ditemukan adanya asonansi dan efoni dan tidak ditemukan aliterasi pada keduanya. Hal ini menunjukkan sejak masa awal kepenulisannya, Djoko Pinurbo tidak menggunakan aliterasi. Kedua, gaya kata. Adanya gaya morfologi, gaya kosakata, dan kiasan yang berbeda. Di dalam sajak musim panas ditemukan gaya morfologi dengan jenis pemotongan dan penggabungan kata, sedangkan di dalam sajak surat kau ditemukan gaya morfologi dengan jenis penambahan imbuhan. Dalam sajak musim panas, gaya kosakata yang digunakan merupakan kosakata sehari-hari, sedangkan pada sajak surat kau ditemukan gaya kosakata berupa kosakata bahasa daerah. Dalam sajak musim panas, gaya kiasan yang ditemukan merupakan personifikasi dan metafora, sedangkan pada sajak surat kau hanya ditemukan metafora. Tetapi kedua sajak ini mengandung gaya pilihan kata atau diksi puitis. Ini menunjukkan bahwa Djoko Pinurbo selalu menggunakan diksi puitis baik pada masa awal kepenyairannya maupun pada masa sekarang. Ketiga, gaya kalimatnya. Di dalam gaya kalimat ini ditemukan gaya pengontrasan berupa bentuk paradoks pada sajak musim panas, dan pada sajak surat kau menggunakan gaya repetisi berupa anafora. Ini menunjukkan bahwa sejak masa awal kepenyairannya, Djoko Pinurbo menggunakan jenis gaya pengontrasan pada sajak-sajaknya. Oke, topik selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari artikel ini. Yang pertama yaitu pembahasan konten dalam artikel penelitian milik Faradila ini cukup lengkap dibanding dengan artikel penelitian yang lainnya. Kita ambil contoh dari artikel karya Rafahmi tahun 2010 sebagai perbandingan. Artikel yang berjudul Penggunaan Gaya Bahasa dalam Kumpulan Puisi Telepon Genggam karya Djoko Pinurbo ini hanya mengkaji salah satu dari antologi karya Djoko Pinurbo dengan mencari dominasi penggunaan gaya bahasa. Sedangkan artikel milik Faradila Nurbaiti ini membandingkan dua karya puisi milik Djoko Pinurbo. Artikel ini juga bisa dibilang unik karena di sini penulis membandingkan dua puisi yang memiliki rentang waktu yang cukup jauh dalam pembuatannya, sehingga memungkinkan adanya perbedaan yang cukup signifikan pada gaya bahasanya, meskipun penulis puisinya sama. Selain itu, konten dalam artikel ini cukup mudah untuk dipahami. Dan cakupan konten dalam artikel ini cukup lengkap. Artikel milik Faradila mengelompokkan jenis gaya stilistika dengan sangat jelas. Di poin pertama terdapat analisis tentang asonansi, efoni, dan rima dalam puisi tersebut, yang mana ini berkaitan dengan gaya bunyi. Terdapat pula pembahasan tentang gaya morfologi yang berkaitan dengan pembentukan kata. Selain itu, terdapat pembahasan gaya semantik yang berkaitan dengan kosakata, diksi, dan kiasan yang berupa metafor dan personifikasi. Lalu dalam gaya kalimat, dalam artikel ini dijelaskan bahwa di puisi Surat Kau, Djoko Pinurbo menggunakan gaya kalimat repetisi. Sedangkan di puisi Musim Panas, penulis menggunakan gaya kalimat
pengontrasan, atau paradoks. Kelemahan dari artikel. Artikel penelitian ini terdapat beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan artikel yang lainnya. Jika artikel lainnya yang berjudul Analisis Stilistika pada Puisi kepada Peminta-minta karya Chairil Anwar, terdapat struktur batin seperti tema, perasaan atau feeling, nada, dan amanat. Sedangkan artikel ini hanya berfokus pada analisis diksi, gaya bahasa, dan yang lainnya. Di sini kami mensupport artikel ini, dikarenakan artikel ini mudah untuk dipahami walaupun terdapat berbagai kesalahan. Tetapi ini tidak membuat kami terhalang untuk memahami artikel tersebut. Analisis ini cukup lengkap dibandingkan milik Dian Uswatun Hasanah, Ferdian Ahsani, Iqbal Syahrul Akbar Al-Aziz yang berjudul Analisis Penggunaan Gaya Bahasa pada Puisi-puisi karya Fadlizon yang hanya menekankan pada gaya bahasa repetisi, gaya bahasa pertentangan, dan gaya bahasa pertautan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.